Jadi teman-teman, sebelum kita masuk pada inti materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu bahwa vertebrata adalah salah satu jenis hewan yang memiliki tulang belakang. Pada pembahasan kali ini kami akan mengkaji lebih dalam tentang ciri khusus dan ciri umum serta struktur dan fungsi tubuh dari kura-kura leher ular, komodo, serta rusa timor. Kura-kura leher ular rote. Kura-kura leher ular rote ini mempunyai ciri umum. Yang pertama, ia termasuk ke dalam reptil air tawar endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Panjang karapas berkisar antara 18 hingga 24 cm. Ia bersifat karnivora dengan makanan utama berupa kecebong, ikan kecil, dan serangga air. Status kritis atau terancam punah menurut Organisasi Konservasi Dunia. Dan juga ia termasuk hewan yang dilindungi dalam perdagangan internasional dan dilindungi hukum di Indonesia. Selain memiliki ciri umum, kura-kura leher ular rote ini juga memiliki ciri khusus. Ciri khusus yang pertama adalah ia memiliki leher yang sangat panjang menyerupai ular, bahkan dapat melebihi panjang karapas. Karapasnya berbentuk oval dan datar tanpa pola khas. Ia juga memiliki plastron atau bagian perut dilengkapi engsel untuk melindungi kepalanya. Ia memiliki kaki yang berselaput untuk berenang. Kura-kura ini memiliki mata yang terletak di sisi samping atas kepala untuk melihat ke dalam air. Dan juga tidak memiliki gigi melainkan menggunakan paruh tajam untuk makan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tubuh dari kura-kura leher ular. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada sistem cangkang, kedua leher dan kepala, dan ketiga anggota gerak yaitu kaki dan ekor. Kita mulai dari sistem cangkang, di mana sistem cangkangnya itu karapas, yaitu tempurung bagian atas yang keras berbentuk oval, lebal dan cenderung pipi. Yang kedua ada plastron, yang mana tempurung bagian bawah yang berwarna lebih terang, seringkali kram dan pola garis gelap. Yang kedua yaitu leher dan kepala, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama strukturnya leher panjang, leher sangat panjang lentur dan berfungsi menyerupai tombak atau cambuk untuk menangkap ikan. Kedua ada lapisan samping, di mana kepala tidak dapat ditarik lurus ke dalam tempurung, leher harus ditekuk dan dilipat ke samping di sepanjang tepi tempurung. Yang ketiga ada kepala ramping, di mana memiliki bentuk kepala yang gempang dan meruncing untuk memudahkan pergerakan di air. Yang ketiga ada anggota gerak. Coba teman-teman perhatikan gambar di samping. Di anggota gerak ini terdapat kaki berselaput, di mana kaki depan dan belakang dilengkapi saput renang yang kuat dan beradaptasi dengan habitat perairan. Lalu yang kedua, cangkang tajam, memiliki kuku yang kokoh untuk menggali sarang dan mencabik mangsa. Dan yang ketiga ada ekor yang pendek, di mana kura-kura ini memiliki ekor berukuran kecil yang tidak menonjol. Pada komodo atau Varanus komodoensis. Yang pertama ciri umum. Jadi komodo ini merupakan kadal terbesar di dunia. Kemudian dia merupakan hewan endemik di Pulau Komodo, Rinca, Gili-Motang, dan Nusa Kode. Dan yang ketiga itu panjang tubuh mencapai 3 meter dengan berat hingga 81,5 kg. Yang keempat dia bersifat diurnal atau aktif pada siang hari. Dan yang terakhir dia berstatus vulnerable menurut IUCN dan terdaftar dalam Appendix ICITES. Dan yang kedua yaitu ciri khusus pada komodo. Jadi komodo itu memiliki lidah bercabang berwarna kuning yang berfungsi sebagai alat penciuman. Dan yang kedua dia memiliki gigi yang bergerigi tajam untuk merebut mangsa. Yang ketiga dia memiliki ekor yang panjang dan kuat yang digunakan sebagai senjata. Dan yang keempat kulitnya bersisik dengan warna coklat keabu-abuan pada dewasa, sedangkan pada anak memiliki kepercak kuning. Dan yang berikutnya adalah struktur dan fungsi dari komodo. Jadi seperti yang kita lihat bahwa rahang komodo itu sangat kuat dan juga giginya itu bergerigi untuk membunuh mangsa besar. Dan yang kita lihat juga bahwa lidah dari komodo itu bercabang, di mana dia itu menangkap bau, karena kemudian dianalisa oleh Jacobson di lantai mulut. Dan komodo ini memiliki ekor yang berotot yang dimana berfungsi sebagai alat pertahanan dan juga penyeimbang saat komodo itu berlari. Nah, komodo itu memiliki 3 jantung, 3
ruang jantung di mana 2 atrium dan juga 1 ventrikel. Dan sistem pencernaannya itu sangat efisien dengan asam lambung kuat, mampu mencerna tulang dan juga tanggal mangsa. Kemudian komodo itu bersifat ektoterm atau berdarah dingin sehingga memerlukan berjemur di pagi hari. Dan reproduksinya itu dilakukan secara ovipar dengan jumlah telur mencapai 15 hingga 30 butir. Yang berikut adalah ciri umum dan ciri khusus dari rusa Timor. Yang pertama itu ciri umum. Rusa Timor merupakan salah satu hewan endemik Nusa Tenggara Timur yang termasuk dalam famili Cervidae. Panjang tubuhnya mencapai 195 cm sampai 210 cm. Berat jantan 79 sampai 80 dan berat betina berkisar 36 sampai 39 kg. Bersifat diurnal dan berstatus vulnerable menurut IUCN dan dilindungi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1999. Yang kedua itu ciri khusus. Rusa merupakan Yang kedua itu ciri khusus. Yang pertama, tanduk hanya dimiliki jantan dengan panjang 25 hingga 35 cm, bercabang 3, ujung runcing dan mengalami siklus pelepasan tahunan. Warna tubuh jantan kuning kecoklatan, sedangkan betina coklat dengan bagian bawah lebih pucat. Memiliki gigi seri besar yang dapat digunakan untuk penentuan umur, dahi cekung dengan kaki relatif pendek, ekornya panjang dengan bagian bawah berwarna putih, telinganya lebar mencapai ukuran 11 hingga 15 cm. Oke baik, materi ketiga dari rusa Timor atau Cervus timorensis ini adalah tentang struktur dan fungsi, di mana pada struktur dan fungsi rangka pada rusa jantan ini tumbuh dari tonjolan tulang tengkorak yang disebut dengan pedikel. Berfungsi untuk pertahanan diri, perkelahian memperebutkan betina, serta sebagai status sosial dalam kelompok. Mata terletak dalam posisi lateral dengan penglihatan tajam untuk mendeteksi predator, telinga lebar dan mobil berfungsi sebagai alat pendengar yang sensitif terhadap suara bahaya. Rusa Timor ini juga memiliki sistem pencernaan sebagai rumensia dengan lambung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan alumasum, yang dimana memungkinkan fermentasi selulosa dari tumbuhan pakan. Jantung itu terdiri dari atas 4 ruang, yaitu terdiri dari 2 atrium dengan 2 ventrikel, mana betina memiliki masa kebuntingan 8 bulan dengan jumlah kelahiran 1 hingga 2 ekor per tahun, di mana anak yang lahir itu memiliki berat badan 13 sampai hingga 17 kg.